Oke, terima kasih Janti. Jadi teman-teman, hari ini aku mau nge-tutoring buat cara cari jurnal dan ngebedain jurnal sama artikel itu bedanya apa. Terus mungkin sama nanti ada tutorial tentang bibliometrik. Semoga udah diinstal semua ya buat Fox Viewer-nya sama buat bahan nanti kita analisisnya itu udah aku share di grup. Sebentar saya izin share screen dulu. Oke, jadi mulai dari yang pertama Mungkin diulang sebelumnya. linknya dimasukin nanti di Classroom ya, Adri. Oh iya, iya nanti Ya, saya masukin lagi ke ya, link di ITS ya. Classroom-nya. Teman-teman minta tolong diperhatiin, soalnya yang bakal aku sharingin hari ini semuanya itu kepake di skripsi, termasuk waktu aku skripsian ini semua kepake. Jadi kalau nanti ada pertanyaan atau kalian bingung, nanti langsung bilang aja ya, kayak gitu. Yang pertama, soal bedain jurnal versus artikel. Kemarin masih banyak yang bingung, maksudnya kayak artikel tuh ap- sama aja gitu sama jurnal, padahal beda. Jadi misal ini ya, ini tuh namanya judul artikel. Jadi information flow estimation ini judul artikelnya. Tapi nama jurnalnya itu online social networks and media. Nah ini tuh nanti ngaruhnya kemana? Nanti waktu kalian nyari peringkatnya dari jurnal ini, itu yang di searching itu bukan dari judul artikelnya, tapi yang di searching itu dari judul jurnalnya kayak gitu. Nah, terus buat mengidentifikasi nomor ISSN. Nanti kalau kalian juga perlu nyari peringkat jurnalnya, bisa kalian masukin judul jurnal, tapi juga bisa dari ISSN-nya. Kalau nomor ISSN biasanya ada Oke, di, ya Bu, Adri, aku intervensi sebentar. Oke. ya. Ya, jadi untuk semuanya, sorry, aku juga lupa ngasih tahu. Jadi kalau kita mencari artikel, ya, artikel itu kan ininya ya, bacaannya gitu kan. Itu sama seperti kamu tuh mau baca di koran mana? Koran Kompas kah, koran Jawa Pos kah, koran apa? Nah, korannya akademik itu namanya jurnal. Si jurnal ini di ranking. Oke. Bagaimana caranya tahu kamu rankingnya ada berapa? Itu lihat di Simago. Ada kamu lihat Simago typing Simago Adrian itu dong. Ya, kamu lihat di sana ya, itu ya. Jadi kamu lihat Simago Jurnal itu kamu akan lihat nama jurnal yang terkait dengan penelitianmu. Jadi kalau kamu senangnya tentang apa sih? Tentang marketing atau tentang human resource atau tentang apa ya? Cari jurnal yang relevan di situ. Simago meranking jurnal-jurnal ranking 1, 2 itu jurnal-jurnal yang apa ya? Semua jurnal di situ independently review, artinya peer review. Kalau namanya peer review itu dia dilihat nggak kenal pada saat jurnal itu dipublish itu nggak kenal. Nah, semakin jurnal itu di-review independently, dia semakin bagus. Jadi dia masuk ke sana ya. Jadi yang kita cari, kalau kamu nyari baca jurnal Q1 atau Q2. Itu yang menjadi kamu tuh merefer ke bacaan yang baik gitu. Jadi maksudnya secara akademis tuh yang kamu omongin tuh bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Oke, monggo terus lagi. Adri. Iya, terima kasih Bu. Nah, tadi soal nomor ISSN buat kalian pakai nyari peringkat jurnalnya itu juga bisa dilihat dari misalnya kalau ini kan dari Science Direct ya atau Elsevier, itu bisa dicari aja. Biasanya ada nomor ISSN-nya, nanti bisa langsung dimasukin ke Simagus ini. Nah, terus gimana caranya nyari jurnal ataupun mungkin kalian udah tahu dan biasanya nyarinya di Google Scholar gitu ya. Nah, eh, menurutku sendiri sebenarnya yang paling enak aku personal buat nyari jurnal-jurnal itu dari Scopus. Tapi ITS ini tuh nggak langganan Scopus. Jadi walaupun kalian pakai akun dari ITS, yang ITS ACID itu kita nggak bisa akses Scopus secara premium. Ini aku saranin nanti waktu skripsi kalian pinjem ke teman kalian yang dari UNER, karena UNER itu langganan Scopus. Kalian pinjem aja akunnya, terus nanti bisa akses Scopus Premium kayak gini. Nah, terus kalau misal nggak dari Scopus, terus misal ada yang nggak bisa kalian akses gitu karena premium di luar Scopus gitu, itu bisa pakai si Hub TW ini. Ini memang sejujurnya
ilegal, tapi karena mungkin kita butuh ya, kita butuh buat ngakses, itu bisa langsung aja dimasukin nanti linknya ke sini, nanti dia bakalan ngebukain akses jurnalnya itu. Itu buat yang tentang jurnal-jurnal sama artikel. Terus kalau kalian butuh ebook, itu bisa cari di sini. Namanya LibGenIS. Nanti resource-nya aku kumpulin semua, aku share di ITS Classroom. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari, kemarin aku nyari design thinking for innovation gitu ya. Nah, itu dia nyediain buku-buku yang lengkap gitu. Cuman mungkin memang edisinya masih agak lama, tapi masih bisa dipakai buat kalian bahan studi literaturnya di bab 2 kayak gitu. Nah, terus soal cara identifikasi peringkat jurnal yang tadi udah disampaikan sama Bu Janti, caranya gimana? Jadi misalnya judul jurnalnya ya online social networks in media, itu kalian copy aja langsung, terus kalian masukin. Kalau nggak ada nomor ISSN-nya, nanti kan keluar kayak gini. Diklik aja, terus bakalan keluar kayak gini. Nah, ini artinya apa? Kalau Q1 berarti peringkatnya paling bagus. Berarti dia peringkat Q1 di bidang communication, computer networks and communication, information systems, dan lain-lain kayak gitu. Nanti waktu kalian seminar, itu di RPS bakalan ada daftar jurnal-jurnal yang direkomendasikan sesuai bidangnya masing-masing. Kalau marketing, ada jurnal-jurnal khusus marketing, kalau yang SDM juga ada. Nah, ini Simago JR ini buat ngeranking yang artikel, yang jurnal internasional. Tapi kalau kalian ngambilnya jurnal dari Indonesia, itu kalian cari peringkatnya dari yang namanya Sinta Kemdikbud ini. Jadi kalau kalian nyari jurnal-jurnal Indonesia, terus kalian cari di Simago JR, biasanya nggak keluar karena ya emang nggak keluar karena memang nyarinya di Sinta ini. Contohnya apa? Contohnya, hmm, nah contohnya ITS punya jurnal namanya Jurnal Sains dan Seni ITS. Itu kalau di searching kayak gini, nanti keluarnya sebentar ya, teman-teman. Oke, sebentar ya, teman-teman. Sekaligus nanti kalau step by step mungkin Adriani biar mereka juga langsung praktek jadi ketahuan kayak apa. Oh, oh iya Bu. Oke, mungkin langsung sekarang aja karena kebetulan lemot. Oh, enggak ini sudah keluar. Jadi kalau kalian nyari jurnalnya, contohnya jurnal Sains dan Seni ITS, itu dia terakreditasi Sinta 4. Nah, sepemahaman aku, ini juga berasal dari Bu Janti dulu, sewaktu metodologi penelitian bilang kalau ketika skripsi nanti minimal Sintanya harus Sinta 1 atau Sinta 2, Pak. Benar gitu ya, Bu? Iya, ya. Intinya gini, intinya adalah semakin kita itu merefer artikel utama untuk kamu memahami itu lebih dengan jurnal-jurnal yang ranking tinggi, itu bahasamu, referensimu itu akan pasti jauh lebih baik gitu. Mm. Ya, jadi gitu teman-teman, Sinta ini peringkatnya ada sampai Sinta 5. Jadi nanti kalau kalian mau nyari, langsung aja dari Sinta ini ya. Terus sekarang mungkin langsung masuk ke tutorial bibliometrik. Bisa di-open dulu semua buat softwarenya. Kalau udah komen di kolom chat ya, udah atau belum. Nanti bakal aku panggil random buat langsung ngepraktekin.
dan share screen ya, Adriani. Karena gini, sekali lagi seperti yang saya sampaikan ya, melakukan riset itu kayak belajar berenang gitu kan. Kamu cuma atau belajar main bola gitu kan. Kan kamu cerita aja dengerin, kalau nggak kamu praktek dan nggak bisa. Ya, jadi harus kamu sendiri yang praktek dan mumpung sekarang ini diajarin, gunakan kesempatan ini dengan baik. Mungkin sebelum mulai yang bibliometrik, ada yang mau ditanyain dulu soal yang tadi cari-cari jurnal, terus ngecek peringkat jurnal. Nggak ada. Pertanyaannya gini, kenapa sih kok memahami jurnal yang mau dibaca itu penting? Jangan kamu yang jawab, Adri. Kita panggil siapa makhluk yang ada di sini random. Ayo, Adri, kamu pilih. Ya mungkin Gea bisa jawab. Iya, Bu. Eh, menurut saya mereview jurnal itu penting agar kita bisa lebih tahu dan wawasan kita tentang suatu topik itu bisa lebih luas. Dari yang nggak tahu bisa jadi lebih tahu gitu. Ya, nanti ini Adriani jelaskan kenapa itu menjadi satu. Intinya gini, software itu kan ya mesin ya, kayak kita itu punya blender gitu kan. Yang kamu masukin tomat busuk, atau kamu masukin jeruk, atau buah-buah yang bagus, hasilnya ya si software itu, si alat ini kan akan tetap memproses. Oke? Tapi hasilnya akan berbeda. Maka memilih yang kamu input itu menjadi sangat penting. Memilih inputan tadi adalah memilih jurnal yang akan kamu masukkan di sini, bagaimana kamu kemudian memfiltrasinya ya di dalam itu. Oke? Ya. Monggo, Adri. Iya, mungkin mau menambahkan penjelasan juga, Bu. Jadi, ketika nanti skripsi, kan kita melakukan studi literatur. Nah, studi literatur itu gunanya buat nge-backup semua yang kita tulis dalam skripsi itu. Jadi, eh, nggak semua yang kita tulis kayak metodologi penelitian, tiba-tiba kita pakai design thinking, tiba-tiba pakai ini, pakai itu. Nah, itu tidak muncul secara tiba-tiba aja, tapi perlu kalian baca-baca dari jurnal artikel kayak gitu. Oh, kenapa kok penelitian ini pakai ini? Nah, akhirnya kalau penelitian yang kalian baca itu kurang berkualitas kayak gitu-gitu, otomatis kan mungkin kurang akurat kayak gitu. Nah, makanya itu penting buat kita pilih jurnal artikel yang memang bagus-bagus. Nah, sorry sebelumnya aku lupa ngeloncatin satu step, yaitu ketika di Scopus, cara searchingnya supaya akurat buat jurnal artikelnya itu pakai yang namanya boolean. Jadi nggak langsung ya, misal kalian mau nyari soal sosial media, keywordnya sosial media itu nggak langsung kalian tulis sosial media kayak gini. Tapi itu perlu ditulis seperti ini, di dalam kurung dulu, terus dikasih tanda petik, lalu kalian ketik sosial media, terus tutup kurung. Nah, kalau misal kalian mau nyari sosial media sama design thinking, maksudnya relasinya yang artikel-artikel yang relate sama dua kata kunci tersebut. Nah, itu pakai ini. Jadi, sosial media AND, lalu design thinking dalam kurung. Ini kalau AND itu artinya dicari artikel-artikel yang dalam satu bahasan itu memuat dua keyword tersebut. Tapi kalau kalian mau nyari, pokoknya semuanya artikel yang ada sosial media sendiri, design thinking sendiri, semuanya ada. Nah, itu kalian pakai booleannya OR. Aku langsung kasih gambaran ya. Misal ini, nanti keluarnya 73 dokumen. Berarti 73 dokumen ini memuat bahasan soal sosial media sama design thinking. Tapi beda cerita lagi kalau kalian pakai OR, itu keluarnya sampai 142.000 dokumen itu. Nah, kenapa? Karena ya pokoknya semuanya artikel yang ada
kata-kata sosial media sama ada kata-kata design thinking-nya itu masuk itu keluar dari Scopusnya ini kayak gitu. Nah, yang aku kasih ke kalian itu pakai boolean ini ya, yang totalnya ada 73 dokumen. Terus kalau udah langsung aja ke bibliometriknya. Jadi bibliometrik mungkin ada yang baru pertama dengar bibliometrik. Bibliometrik itu apa? Tujuannya itu kalau kalian mau nyari research gap penelitian atau kalian mau nyari penelitian yang mau kita teliti itu posisinya di mana sih saat ini? Maksudnya masih bisa diteliti atau udah banyak orang yang meliti atau belum? Nah, itu cara cari tahunya bisa menggunakan software ini. Dan juga intinya kita berusaha menemukan keterbaruan atau novelty dari dengan bantuan software ini. Software ini tuh bibliometrik itu sebenarnya bisa dipakai juga buat menjadi metodologi penelitian. Jadi penelitian bibliometrik seperti itu. Cuman yang hari ini mau aku tutorial ke kalian itu benar-benar pure buat nyari research gap gitu aja. Jadi yang pertama setelah kalian udah dapat dari data-datanya tadi itu, langsung klik create ini, terus klik create a map based on text data. Jadi bedanya apa? Kalau yang create a map based on network data itu ketika kalian udah jadi malahan bibliometriknya, terus kalian udah punya map-nya, terus kalian mau masukin lagi seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu dipakai buat dipakai waktu kalian mau melakukan penelitian dengan metode bibliometrik kayak gitu. Nah, karena kita mau nyari research gap, pakainya yang ini, create a map based on text data. Kalau udah, di next langsung. Tadi kan udah aku kirim, itu filenya tipenya RIS, RIS, dari reference, langsung diklik aja, kayak gitu. Semoga nggak kecepatan ya, teman-teman. Kalau udah langsung diekstrak bahan tutor metennya, klik OK. Terus kalau udah langsung di next. Ini di-ignore aja, karena settingan default-nya udah kayak gitu, langsung di next. Nah, ini bedanya binary counting sama full counting itu mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi kalau binary counting itu intinya ketika ada dua keywords atau dua bahasan, itu dianggap langsung satu, menjadi satu. Tapi kalau full counting itu pokoknya semua dihitung. Terus kalau udah kan kayak gini keluarnya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dari 2.512 kata kunci ataupun istilah itu hanya 23 yang memenuhi persyaratan, yaitu persyaratan istilah tersebut harus keluar sebanyak 10 kali misalnya. Nah, untuk saat ini kita turunin aja dari 4, tapi jumlahnya occurrence-nya ini mau kalian setting berapa, itu nanti tergantung dari kalian sendiri bagaimana menyetingnya kayak gitu. Kalau udah ternyata ketika kita turunkan, kan ketemunya ada 120 istilah yang memenuhi syarat occurrence tersebut. Kalau udah di next. Nah, ini daftarnya. Jadi daftar dari istilah-istilah yang aku maksudin tadi sebelumnya. Nah, ini bisa kalian diselect juga. Jadi misal kalian ngerasa kayak proceeding ini istilahnya nggak nyambung gitu, ataupun kalian nggak pengen gitu ada istilah-istilah ini dalam network kalian nanti. Nah, itu tinggal di-select aja. Terus sementara ini, ya. Ya, Adriani, aku sambil nyemplung ya, boleh ya? Oke, Ya. anak-anak semuanya. Gini, pada saat kalian ujian nanti ya, defense proposal, itu ditanyain kan? Kenapa kok pakai metodologi itu? Siapa kok yang pakai? Bagaimana ceritanya?
Bagaimana relevansinya metodologi itu ke kamu? Kenapa kamu ini? Kenapa kamu itu? Nah, untuk bisa menjawab seperti itu, maka kamu harus tahu kan, oke, keyword ya. Apa sih masalah? Kemarin kita ngomongin statement of problem, ya kan, problem statement. Kamu harus tahu kan, problem statementmu itu apa, keywordsmu dalam penelitian itu apa. Nah, disinilah sebetulnya kan namanya tadi aku bilang, software itu cuma masukin kamu terus dia keluar banyak kan. Nggak semuanya relevan, ya toh. Kamu harus nyortir dulu nih, ini nggak usah dibaca ini nyambung ini enggak. Itu yang kamu lakukan. Ya, sehingga nanti hasil dari jurnal yang sudah di filter itu tadi menjadi match dengan tujuan penelitianmu. Ya, monggo, Andri. Iya, jadi seperti yang dijelasin sama Bu Janti, misal ada istilah-istilah yang menurut kalian nggak nyambung, itu nggak apa-apa misalnya di deselect aja. Misalnya yang di sini disiplin gitu ya, nggak nyambung tuh bisa di deselect kayak ini. Nah, terus langsung aja klik finish. Nah, nanti keluarnya bakalan kayak gini. Mungkin aku jelasin dulu bedanya network visualization, overlay visualization, sama density itu apa. Jadi kalau network visualization itu menunjukkan jaring-jaringnya. Misalkan berdasarkan dari negara apa, berarti negara apa ke apa. Nah, kalau ini kan berdasarkan istilahnya, berarti dari istilah apa nanti nyambungnya ke istilah yang mana aja seperti itu. Kalau overlay visualization kayak gini, ini itu menunjukkan keterbaharuannya. Jadi Gini. Adri, balik lagi ke yang sebelumnya, biar mereka cukup paham. Oke. Kalau kamu menjelaskan tentang jaringannya, ambil satu contohnya, Adri. Apa sih artinya? Ambil terjemahannya sehingga nggak apa ya? Mereka terbayang. Kalau ada istilah ini, maka istilah contohnya di sini nih. Ada istilah evaluation ya. Evaluation, mereka itu ngelingnya itu dengan apa? Itu loh, Adriani, jelaskan di apa terjemahannya maksudku. ya, baik Bu. Misalnya yang tadi kita cari kan itu terkait dengan sosial media. Nah, ini contohnya ada sosial media platform seperti ini. Dan posisinya seperti ini, itu berarti sosial media platform itu ada penelitian-penelitian yang berhubungan juga dengan Twitter, terkait persona dari sosial media platform, lalu ada juga yang Indonesia ini, lalu seperti konsepnya, problemnya. Nah, besar atau kecilnya dari poin-poin atau yang bentuknya circle-circle itu menunjukkan seberapa banyak ataupun seberapa sering penelitian tersebut telah dilakukan. Jadi misalnya yang istilah konteks dan problem itu kan lebih besar ya, yang juga topik juga itu lebih besar. Nah, itu artinya penelitian terkait konteks, topik, case study, ataupun problem itu sudah lebih sering dilakukan daripada penelitian-penelitian yang bulat-bulatannya itu lebih kecil seperti itu. Itu untuk yang network visualization. Nah, terus untuk yang overlay visualization, ini tuh memberikan gambaran tentang keterbaharuannya. Jadi topik tersebut itu sebenarnya baru aja atau sudah dilakukan sejak Ya. dulu kayak gitu. Lihat di bawah. Di bawah itu kan ada kan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Oke. Artinya kalau kita lihat yang gelap itu kan sebelah kiri ya. Nih ya, yang sebelah sana ya, kiri. Oke. Artinya dulu ya kan, berarti 5 tahun yang lalu penelitian itu banyak tentang social interaction, collaboration, konsep, opportunity, lack opportunity dan sebagainya. Tapi semakin ke kanan ya, maka kita lihat penelitian-penelitian itu banyak meneliti tentang entrepreneurship. Apalagi nih, mana dia, society dan sebagainya gitu loh. Jadi kamu harus melihat gambar itu, diam dulu, menerjemahkan
terus penelitianku mau kemana ya? Relevan nggak ya? Ada berapa banyak itu yang bundernya besar sama bundernya kecil? Itu yang harus kamu lakukan. Oke. Lagi Andri. Ya, nah contohnya juga terkait dengan COVID ini. Kan COVID paling masih baru gitu ya. Nah, warnanya warna kuning sesuai dengan yang 2021 itu warnanya masih kuning. Berarti penelitiannya masih baru untuk kalau kalian ingin melakukan terkait dengan ini. Sedangkan yang penelitian-penelitian yang lama mungkin sudah out of date seperti itu. Terus yang terakhir soal density visualization. Nah, density visualization ini tuh menunjukkan banyaknya variasi penelitian dari jaring-jaring tersebut. Jadi kalau ada istilah-istilah yang warnanya kuning, itu berarti variasi dari penelitian tersebut itu udah sangat banyak. Jadi mungkin kalian bisa memilih justru dari istilah-istilah ataupun topik-topik yang warnanya belum terlalu kuning karena berarti variasinya masih sedikit, masih bisa kalian cari lagi research gap-nya seperti itu. Contohnya soal persona, lalu university student, special focus seperti itu. Sedangkan kalau terkait dengan konsep, opportunity-nya, ataupun problem-nya, ataupun understanding, itu sudah banyak diteliti dan sudah banyak memiliki variasi karena terlihat dari warna-warna tersebut. Mungkin dari saya cukup segitu dulu, Bu, untuk yang bibliometrik ini. Apakah Ya. teman-teman ada pertanyaan? Sebelum mungkin saya dan Bu Janti panggil untuk coba praktek gitu. Iya. Ya, memang harus praktek emang. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Mungkin langsung aja kali praktek. Kalau praktek kan mereka tahu apa yang diinin. Kenapa mereka memilih itu dan sebagainya. Andri. Oh ya, oke. Bu Janti mau pilih mahasiswa kah, Bu? Boleh siapa aja deh, terserah. Yang nggak pakai screen aja kan biasanya tidur. Agil, mana Agil? Mana Agil? Apakah suara terdengar, Bu? Apakah suara saya terdengar? Iya, oke. Ya, monggo, Adri, kamu kasih tuh. Ya, Akil bisa share screen? Bisa, Mbak. Share screen ininya ya, software bibliometriknya. Agil bisa? Oke. Ya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oke, langsung aja. Berarti yang pertama di-create dulu. Iya. Permisi, Mbak. Tadi saya sudah nyoba, tapi di sini nggak muncul buat yang bahan tadi. Klik yang titik 3 kecil-kecil itu, yang risnya yang di, nah itu, terus diklik itu, ya, oke, next, next, next. Mungkin terserah kamu mau occurrence-nya berapa per istilah. Apakah 4 bisa, Mbak? Iya, bisa. Tapi nanti jadinya sama. Iya, gini loh. Semakin kamu itu term itu semakin gini kan. Kan misalnya gini, saya tuh nulis kalimat dan gitu ya. Berapa banyak artikel yang mengatakan dan itu kan apa? Banyak banget dong, gitu kan ya. Nah,
Tapi kalau saya ngomongin tentang sosial media, beberapa artikel yang dari artikel yang kamu pilih kemudian mengatakan yang sama. Semakin kita itu, menurutku sih, semakin kita itu define dengan lebih baik, maka artikelmu menjadi lebih sedikit manageable gitu. Ya, Adri. Ya, monggo. Iya, Bu. Coba aja. Ya, mungkin ditinggiin lagi ya. Bebas 7 gitu, coba. Hmm. Hmm. Nah, mungkin ada yang mau kamu keluarin atau diselect. Mungkin nyoba nggak ada gimana Mbak? Iya, nggak apa-apa juga. Finish. Nah, yaitu kan sudah keluar network visualization dan lain-lainnya. Coba menurut kamu, coba kamu pilih salah satu dari poinnya itu menurut kamu, terus kamu lihat dia nyambungnya kemana aja. Terus coba kamu interpretasiin. Menurut kamu kayak gimana? Jadi semisal ini solution maka nyambungnya ada di research, net problem, studi sama metodologi, information, use concept, person, platform, example from Facebook social media platform. Terus ada di challenge, perspektif, topik, knowledge, misal sama way, Mbak. Iya, jadi itu tuh nyambungnya maksudnya seperti itu ya. Penelitian terdapat penelitian yang terkait dengan solusi, misalnya solusi dari sosial media platform, terus nyambung juga terkait dengan problem, researcher, seperti itu. Terus mungkin Ya. coba yang, ya, Bentar dulu, Adri. Ya, jadi yang diharapkan pada saat kamu menulis hasil bibliometrik studimu ini, itu nggak cuma gambar kamu crop simpen di laporan, oke? Yang dibutuhkan adalah seperti yang kamu harapkan. Kalau kamu baca penelitiannya kakak kelasmu atau siapa, apa sih yang kamu harapkan? Kamu harapkan kan tahu kan, dia kan cerita kan, seperti cerita ke kamu, Dek, ini udah sampai sini, tahun sekian sampai sekian, artikel ini banyak relevansinya sama sini. Itu yang diharapkan. Jadi kamu pun bertanggung jawab untuk adik kelasmu menjelaskan apa ini artinya, oke? Ya, siap? Minta, ya, oke, lanjutin Adri. Oke, mungkin langsung ke yang overlay visualization. Ya, mungkin bisa kamu interpretasiin itu berarti artinya apa? Mungkin saya pilih solution tadi Mbak. Jadi di sini kayak ketika lingkarannya itu besar maka udah banyak kayak penelitian yang udah dilakukan kayak solution berarti di studinya udah ada banyak, terus yang di from masih belum, terus di example juga masih belum, begitu Mbak. Oke, mungkin aku koreksi dikit ya. Jadi buat yang overlay visualization itu terkait dengan keterbaharuannya dari sisi tahunnya. Kalau yang baru kamu jelasin itu nanti ngelihatnya dari yang density visualization. Jadi misalnya yang kamu klik solution itu kan warnanya kuning. Nah, yang warna kuning itu berarti dia topiknya masih tergolong baru karena seperti yang kamu lihat yang di bagian kanan bawah itu dia warna kuning berarti masih sekitar di tahun 2020-an dibandingkan sama topik kayak yang topik atau user konsep. Nah, itu sudah tergolong lebih lama karena karena itu warnanya
seperti yang sudah di tahun 2018. Jadi kayak gitu. Oke, stop, Adriani. Artinya juga gini, dari gambar ini kita bisa melihat penelitian yang lalu itu mikro gitu ya. Mereka melihat perspektif, mereka melihat tentang example, tentang ini, tentang itu. Penelitian yang ada tahun sekarang itu lebih ke kemudian mengintegrasikan independen studi yang lalu menjadi satu penelitian yang bertopik solution. Solutionnya mungkin melibatkan perspektifnya, melibatkan informationnya, dan sebagainya gitu. Kamu tuh baca gambar itu ngelihat tahun, kemudian ngelihat topiknya, kemudian ngelihat keterkaitannya ada di mana. Oke? Ya, lanjut. Oke, Akil ada pertanyaan dulu atau enggak? Mungkin masih belum, Mbak. Oke, lanjut ke density visualization. Maaf, Mbak. Yang ini saya masih belum kurang paham, Mbak. Oke, mungkin aku jelasin ulang ya. Jadi kalau semakin warnanya dari istilah-istilah tersebut itu semakin terang, semakin warna kuning, itu berarti sudah banyak yang melakukan penelitian tersebut dan sudah banyak yang dan penelitian tersebut itu sudah banyak variasinya. Jadi kalau kalian ingin memilih topik-topik, justru pilih topik-topik seperti yang misalnya university, terus Facebook, form, karena mereka uh, warnanya nggak seterang dari istilah-istilah atau topik-topik yang lain seperti itu. Oke, udah, kira apa ada yang mau ditanyain atau teman-teman ada yang mau ditanyain atau Bu Janti apakah ada yang mau ditambahkan? Aku mau minta anak-anak untuk mulai praktek untuk mereka sendiri sih. Maksudnya bagaimana mereka kemudian ini kan data awalnya udah dikasih kan, Adri. Oh Ya kan? iya, Tapi kan nantinya itu kan belum dikasih. Nah, waktu menjadikan data awal mereka itu sedalam file input itu bagaimana untuk mereka jangan-jangan belum tahu. oh iya. Mungkin minta tolong bisa di stop share screen, Akil. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Bu Janti. Ini mungkin kalau kalian sekarang belum ada Scopus, belum ada akses ke Scopus, itu bisa juga pakai ini. Ini apa? Namanya hersing.com, publish or perish. Jadi dia bisa mengumpulkan metadata ataupun data jurnal-jurnal tadi, artikel-artikel tadi itu di dalam satu software. Bisa dari Google Scholar ataupun Scopus kayak gitu. Cuman mohon maaf Bu dan mohon maaf teman-teman, eh, saya sendiri belum pernah nyoba ini. Ini nanti mungkin bisa dicoba sendiri dahulu seperti itu eh, buat yang software ini. Sama mungkin setelah itu saya izin sharing satu platform lagi yang mungkin bisa bantu juga. Jadi ini berbeda dari yang bibliometrik tadi. Kalau bibliometrik untuk mencari research gap, kalau yang ini bisa membantu kita kalau mau mencari artikel-artikel yang juga berhubungan dengan topik yang ingin kita cari. Misalnya tadi kan sosial media gitu ya. Sosial media using design thinking misalnya. Bisa diklik build a graph ini. Lalu nanti akan keluar artikel-artikel yang mungkin berkaitan dan contohnya misal kita cari yang citationnya nggak nol, yaitu misalnya ini.
Nah, dari sini nanti bakalan keluar artikel-artikel yang juga berhubungan ataupun topik-topiknya ada yang berkaitan istilah-istilahnya seperti itu. Kalian bisa melihat judul-judulnya. Kalau yang tadi bibliografi kan belum sampai judul-judulnya, baru topik-topiknya seperti itu. Kalau yang ini bisa sampai artikel-artikelnya. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Itu sebetulnya hampir sama dengan kalau kita baca artikel seringkali dari jurnal atau database, mereka muncul kan kayak orang belanja aja di Shopee. Barang yang sebetulnya mirip nih, barang ini mungkin kamu juga suka. Demikian halnya di dibaca akademik jurnal. Itu juga akan muncul artikel-artikel yang mungkin sesuai atau yang ingin kamu baca. Nah, yang harus kita hati-hati adalah kalau kita melihat publikasinya itu baru tahun 2020, tentu saja referensinya juga mungkin masih sedikit ya citation-nya, karena kan baru dipublish gitu. Jadi kita harus cukup aware terhadap artikel-artikel tersebut gitu. Jadi biasanya maka nge-link ke artikel yang terbaru, kemudian artikel terbaru itu nge-refer ke artikel sebelumnya, gitulah kira-kira. Ya. Ya. Monggo, Adri, lanjutin. Untuk saat ini materi dari saya sudah selesai sih, Bu. Oke, iya. Ada pertanyaan anak-anak? Sebentar. Mungkin saya. Ya, boleh. Baik, izin bertanya, saya Najwa dari P001. Untuk aplikasinya tadi yang Fast Viewer itu, saya masih agak bingung yang untuk menggunakan density visualisasinya itu yang misalnya kita mau terapkan ke dalam penelitian kita tuh cara ngegunainnya gimana ya, Mbak? Oke, jadi ketika kamu sebelum masukin ke Fast Viewer, kan kamu nge-extract metadata ataupun nge-extract data-data artikel yang berhubungan dengan keyword. Misalnya kamu sosial media sama design thinking kayak gitu. Nah, dari situ kan di-extract lalu masuk ke sini. Dari density ini kamu berarti kan nanti bisa mencari berarti topik-topik apa aja yang sudah terlalu banyak ataupun sudah terlalu banyak variasinya sehingga jangan sampai kamu masih ambil topik-topik tersebut kayak gitu. Nah, nanti waktu kamu penelitian judulmu ataupun topikmu bisa ngambil dari yang belum banyak variasinya seperti mungkin persona tentang kreativitinya, resiko ataupun yang masih bisa diteliti seperti itu. Nah, nanti berargumen uh, waktu kamu berargumen kamu bisa bilang juga kalau penelitian topik ini masih belum memiliki banyak variasi dibandingkan topik-topik lain seperti itu. Mungkin apakah uh, apakah sudah menjawab? Baik, Mbak, sudah menjawab, terima kasih. Ya, oke. Menurutku ya hari ini saranku adalah habis ini kan udah kamu dengerin teorinya. Sekarang mungkin kita kasih waktu kali Adri biar mereka itu biar mereka itu praktek. Kalau kamu mencari artikel, ya toh, artikel apa dulu sih yang kamu cari? Keywordnya itu di mana? Kemudian masukin ke sini. Menurutku hari ini biar mereka melakukan praktek itu sehingga report perkuliahan hari ini itu merangkum apa yang sudah kamu pelajari. Tuh. Ya. Oke. Tentu tiap anak lain, nggak ada ceritanya satu kelas ini ada yang sama. Metodologi ya sama, tetapi artikel topik yang kamu minati mungkin sama, tapi pertanyaan yang ingin kamu jawab tentu akan berbeda. Ya, sepakat? Ya, kalau pertanyaan yang akan dijawab atau problem statementmu berbeda, maka artikel yang kamu baca akan berbeda dan cara kamu menunjukkan research gap-mu juga akan berbeda. Jadi itu dulu. Kamu ada pertanyaan lagi?
Nggak ada. Kalau nggak ada, ya cukup segini dulu, Andri. Bentar saya stop recording. Ya, oke. Ya, gitu dulu. Oh, recording lagi. Izin konfirmasi Bu Janti, berarti hari Ya. ini tugasnya itu ya Bu, teman-teman nanti menggunakan Force Viewer-nya buat Iya, mencari terkait judulnya. betul. Ya. Deadline Senin Iya. depan. Ya, deadline-nya hari Senin depan. Ya, jadi